serius nih. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Meradang, Denny laporkan Vijay Verni ke polisi atas postingan tentang tes DNA. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Denny Sumargo meradang, merasa masa lalunya yang sudah selesai kembali diungkit. Akhirnya Denny resmi melaporkan Verni Hasan ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Tak hanya membuat laporan pidana, Denny juga melaporkan Verni secara perdata. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih. Nah, saya melakukan sikap, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas. Jalan tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua. Nampaknya Denny benar-benar geram. Dengan tegas, suami Olive itu juga telah menutup pintu maaf dan menantang balik Verni untuk membuktikan klaim yang terkait anaknya. Pintu maaf tidak, pintu damai ya tidak tahu juga ini. Kunjungi aladinmall.id, download aplikasinya di Play Store gratis, ongkir tanpa batas. Dari Aladin Mall, bukan toko biasa. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Pantas jika Denny geram, nama baiknya kembali tercoreng akibat ulah Verni yang memposting tentang tes DNA yang pernah dilakukannya 2 tahun lalu. Demi istri dan keluarga besarnya, ia harus menjaga harga dirinya. Ya kalau dari istri saya, Cik Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua. Kita udah nggak kayak dulu, Mbak. Udah nggak kaget, ya. Jadi kita anggap biasa. Jadi rupa begini kan kita harus sebenarnya dulu itu kasihan dia punya anak. Kita nggak lapor. Tapi kali ini udah nggak bisa. Kita harus lapor. Sayangnya langkah Denny melapor ke polisi ini membuat ciut nyali Verni yang buru-buru menghapus postingannya tentang tes DNA. Namun hal itu tak menyurutkan niat Denny untuk tetap menempuh jalur hukum. Rasa ini tiba-tiba ada. Pasca rujuk, Randy dan Lady belum tenang karena masih ada 2 PR yang harus dilakukan. Pasca memutuskan untuk rujuk, Randy Kernet dan Lady Nayawan masih memiliki 2 PR. Sebelum keduanya kembali menjalani bahtera rumah tangga seperti sedia kala. Yang pertama, mereka harus mengikuti prosedur pengadilan dengan pengajuan proposal kesepakatan untuk rujuk yang diserahkan oleh majelis hakim. Agendanya ini penyampaian proposal rujuk ya, semuanya udah disahkan. Pada intinya Pak Randy dan Bu Lady rujuk ya pada poinnya hari ini. Kita bersyukur sih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga kepada Pengadilan Negeri Bekasi sudah memfasilitasi antara penyelesaian permasalahan antara Bu Lady dan Pak Randy. Jadi kurang lebih poin yang kami sampaikan adalah kedua belah pihak setelah sepakat rujuk sudah dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang dimuat dalam akta. Cabut gugatan atau enggak sih?
tidak sebut gugatan, tapi dituangkan dalam akta perdamaian. Terus dirujuk juga akhirnya gimana? Seneng lah. Seneng banget lah. Maksudnya kita juga punya kesempatan buat mulai keluarga lagi, terus bikin fondasi keluarga juga yang lebih baik. Ya sebenarnya sih buka lembaran baru aja lah. Jadi kita start new aja. Coba kita ulangi. Dan yang kedua, mereka harus menjalani peneguhan ulang janji nikah yang dipimpin oleh pendeta di hadapan Tuhan, di mana sebagai tanda membuka lembaran baru setelah dilanda konflik besar. Buat aku sendiri sih kejadian ini sampai kemarin kena musibah segala macam itu udah cukup ya. Dan ya satu ya lebih dekat lagi sama Tuhan, ke gereja, semua ibadah, pelayanan juga. Dari semua ini kan yang nolongin kan sebenarnya kan Tuhan yang nolongin. Tuhan ya, kita sebagai manusia tahu diri aja lah. Berterima kasih, bersyukur ya main di atas. Kita sih ada retret Pasutri ya nanti Oktober di Gereja Tiberias. Nanti kita di sana ada Kak Gideon juga yang sama pokoknya di sana pokoknya gitu. Terima kasih cinta. Ya, setelah mengalami kecelakaan berdua sebagai titik balik, Randy dan Lady kian bucin dan kerap pergi berdua. Lantas benarkah keduanya akan berbulan madu dalam waktu dekat? Kita udah tutup buku, Kak. Udah tutup buku, udah nggak ngurusin deh mau sebelah mana, kiri, kanan, atas, bawah udah. Kita lihat fokus sama kita aja. Pengennya liburan dulu, honeymoon. Bangun fondasi sama-sama aja dulu, karena kan kemarin juga banyak waktu yang anak-anak. Iya, banyak waktu yang kita hilang lah sama anak, sama keluarga. Komedian Triretno Prayudati alias Nunung akhirnya bisa bernafas lega. Proses kemoterapi yang menurutnya sangat menyakitkan dan harus dijalani untuk menyembuhkan kanker payudara yang diidap, kini telah selesai. Tahap selanjutnya, Nunung tinggal melakukan kontrol rutin serta melakukan imunoterapi selama setahun. Kalau mau lama di sana ya, kita sampai jalannya. Kemonya sudah selesai, tinggal ya kontrol aja. Tapi kalau imunoterapi itu kan nggak maksudnya kan nggak yang kayak kemo gitu kan, nggak imunoterapi memang dibutuhkan. Kunjungi aladinmall.id, download aplikasinya di Play Store gratis, ongkir tanpa batas dari Aladin Mall, bukan toko biasa. Imunoterapi itu untuk apa ya? Membangkitkan imun dalam tubuh kita. Dan itu memang ternyata sekarang orang yang habis kena kanker itu penting banget imunoterapi. Dan mungkin periodenya seperti kapan aja, seminggu berapa kali gitu? 3 minggu sekali sampai 1 tahun. Selesai jalani kemoterapi, Nunung merasa kondisi kesehatannya kian membaik. Rutin minum jus serta mengurangi konsumsi makanan yang dapat menyebabkan kanker juga membawa dampak positif bagi kesehatan komedian berusia 60 tahun ini. Makanan sekarang banyak jus ya, karena memang harus ngurangin kayak makanan yang ada pengawet, terus kayak bakar-bakaran. Itu memang harus dikurangin ya. Terus diperbanyak jus itu yang mau sehari minum 5 kali, 7 kali, 6 kali nggak apa-apa jus, karena jus itu memang untuk kulit ya, untuk kulit biar nggak gosong-gosong. Aku kan kukunya kan udah kena tuh. Gimana nih? Alhamdulillah baik, alhamdulillah udah baik lah, alhamdulillah. Kondisi kesehatan Nunung yang makin membaik tak lepas dari sosok Ian Sambiran, suaminya. Selama jalani pengobatan kanker payudara, Nunung selalu didampingi oleh Ian. Pria yang menikahi Nunung pada tahun 2012 itu telah menunjukkan kesetiaan dan kesabarannya dalam merawat sang komedian. Kemo sendiri mahal nggak sih? Mungkin apa? Aja Mbak. Nggak tahu suami yang bayar, nggak pernah ngomong aku. Ya. Doa saya yang selalu saya panjatkan kalau saya lagi sholat ya, saya memohon kepada Tuhan diampuni dosa-dosanya, terus diangkat penyakitnya dengan mukjizatnya Allah yang Maha Kuasa. Selalu itu saya panjatkan. Saat menikahi Nunung 11 tahun lalu, banyak pihak yang memperkirakan rumah tangga Nunung Ian tidak dapat bertahan lama lantaran usia Ian yang 12 tahun lebih muda dari Nunung.
dan pekerjaan Ian sebagai manajer Nunung. Apalagi saat mereka sama-sama menjadi budak narkoba, Ian sempat menjatuhkan talak cerai. Namun perkiraan itu meleset setelah Ian dan Nunung menikah lagi, dan itu menjadi pernikahan terlama Nunung dibandingkan dengan 3 pernikahan sebelumnya dengan pria berondong. Kita nikah lagi secara agama kita nikah lagi. Sekarang aku sama Ian kan sudah hidup normal, alhamdulillah. Ya kembali lagi seperti dulu waktu kita ketemu pertama kali. Ya begini ini rumah tanggaku sama Ian baik-baik aja dan hampir nggak pernah ribut.